dan selamat datang kembali di podcast ASN Berakhlak yang selalu setia menemani Anda. Saya Dewi dari RSUP Kando Manado dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 4 rekan saya dari Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Bapelkes Mataram. Mungkin dari masing-masing rekan saya bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo, perkenalkan saya Dr. Leo dari BKK kelas 1 Kupang. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, saya Dr. Elsa dari BKK kelas 1 Kupang. Salam kenal. Halo semuanya, salam sehat. Saya Dr. Danu dari BBKK Denpasar. Halo, saya Anissa dari RSUP Kando Manado. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal kakak-kakak sekalian. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai tapi mendalam tentang satu topik yang sangat relevan dengan pekerjaan kita sebagai abdi negara, yaitu role model ASN berakhlak. Saya yakin di antara kita pasti ada satu atau dua sosok yang kita jadikan inspirasi dalam menerapkan nilai-nilai ini. Nah, dalam episode kali ini kita akan saling berbagi cerita tentang siapa sih role model ASN berakhlak versi masing-masing. Dan di akhir nanti kita akan coba tentukan siapa di antara kelima role model yang kita bahas ini yang paling pas untuk jadi role model panutan kelompok kita. Sudah siapkah untuk berbagi? Siap. Iya, Oke. Oke, sebelumnya kita mulai dulu ya dari saya sendiri. Oke, di sini saya akan memaparkan role model ASN saya, yaitu ada Ibu Tri Risma Harini. Beliau adalah mantan wali kota Surabaya selama 2 periode, kemudian menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju. Beliau dikenal berorientasi pada pelayanan, menunjukkan akuntabilitas dengan ketegasan dalam programnya, serta memiliki kompetensi yang diakui secara internasional. Beliau juga sangat adaptif dalam menghadapi tantangan perkotaan yang menjadikannya panutan yang sangat inspiratif bagi saya. Kemudian untuk anggota lain mungkin ada tokoh inspiratifnya, silakan. Oke, keren sekali ya tadi pemaparannya dari Dewi soal Bu Risma. Punya saya juga nggak kalah keren nih. Kalau saya, tokoh panutannya adalah Basuki Cahayapurnama atau yang kita semua kenal Pak Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Kita kenalan sedikit dengan profil singkatnya beliau ya. Jadi Pak Ahok lahir di Belitung Timur tanggal 29 Juni 1966. Beliau lulus dari jurusan Teknik Geologi, Universitas Trisakti pada tahun 1989. Lalu melanjutkan S2 Manajemen Keuangan dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya dan lulus pada tahun 1992. Untuk jenjang karir politik beliau sendiri dimulai dari anggota DPRD Belitung Timur tahun 2004 sampai 2009, berlanjut ke Bupati Kabupaten Belitung Timur 2005 sampai 2010, anggota DPR RI 2009 sampai 2012, Wakil Gubernur lalu PLT Gubernur Jakarta 2012 sampai 2017, dan yang terakhir Komisaris Utama PT Pertamina 2019 sampai 2024. Untuk implementasi nilai berakhlak sendiri yang mau saya soroti dari beliau adalah nilai akuntabelnya. Jadi pada saat beliau menjabat itu beliau menerapkan e-budgeting dan e-procurement, di mana dengan menerapkan e-budgeting dan e-procurement ini beliau membuat proses anggaran dan pengambilan tender proyek di Jakarta itu menjadi lebih transparan. Ini berguna dalam menekan gratifikasi dan potensi praktek korupsi kolusi nepotisme yang kemungkinan akan terjadi. Menurut saya dari nilai akuntabel ini beliau mencerminkan sikap yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi. Berlanjut ke nilai berakhlak yang kedua yaitu kompeten. Selama beliau menjabat, beliau menyediakan kartu Jakarta Sehat yang ditujukan untuk masyarakat Jakarta yang kurang mampu. Lalu beliau membangun 10 ruang terbuka hijau atau RTH pada tahun 2015, di mana dengan dibangunnya RTH ini bukan hanya bertujuan memperindah ekosistem, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan rekreasi dari masyarakat Jakarta itu sendiri. Dari nilai kompeten ini, menurut saya mencerminkan sikap bahwa beliau melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Untuk dari Pak Ahok sendiri, menurut saya cuma segitu atau sampai segitu saja. Mungkin yang lain bisa melanjutkan. Terima kasih.
Wah, keren-keren banget nih tokoh-tokoh inspiratif dari Indonesia. Cuman saya bertolak dikit ya ke untuk tokoh dunia yang akan saya bahas. Tokoh inspiratif saya itu dari Barack Obama. Nah, sebelum saya bahas nilai berakhlak apa aja yang ada di sosok Barack Obama, kita kenalan dulu sama sosok beliau ya. Beliau lahir di Honolulu, Hawaii tahun 1961. Menurutku Barack Obama adalah sosok yang inspiratif. Beliau adalah Presiden Amerika Serikat ke-44 dan presiden kulit hitam pertama di negara itu. Perjalanannya nggak mudah, penuh tantangan dan sering menghadapi diskriminasi. Tapi justru dari situ kita melihat karakter luar biasa yang membuatnya layak menjadi teladan. Nah, untuk nilai-nilai berakhlak yang saya pelajari dari beliau itu yang pertama tentang kolaboratif. Obama selalu percaya kalau masalah besar nggak bisa diselesaikan sendirian. Contohnya waktu ia menginisiasi Paris Agreement tahun 2015 tentang perubahan iklim, beliau berhasil mengajak banyak negara bekerja sama untuk satu tujuan bersama. Yang nilai berikutnya tentang harmonis. Sebagai presiden dari kelompok minoritas, Obama punya tantangan besar, tapi dia justru merangkul keberagaman dan membangun persatuan. Dia percaya bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Mungkin segitu aja pemaparan tentang Barack Obama dari saya. Terima kasih. Iya, Dr. Elsa sangat inspiratif sekali ya. Tadi dari luar, sekarang kita masuk ke Indonesia lagi. Ya, kalau saya sendiri, saya terinspirasi dari sosok Ignatius Jonan. Nah, mungkin teman-teman sudah kenal beliau saat beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, itu tahun 2009 sampai 2014. Di mana pada saat beliau menjabat itu, beliau melakukan atau memimpin reformasi besar-besaran di PT KAI tersebut. Di mana beliau itu sangat berorientasi kepada pelayanan. Jadinya apa yang beliau lakukan itu semuanya ditujukan untuk masyarakat. Nah, semenjak beliau menjabat, PTK itu menjadi sangat lebih modern, seperti itu, lebih bersih dan lebih tepat waktu. Kemudian beliau melakukan reformasi itu, beliau memastikan jam datang dan pergi kereta tersebut selalu tepat waktu. Kemudian memperbaiki fasilitas layanan umum di sana, kemudian menghapus sistem calo tiket, diganti dengan sistem tiketing yang digital, serta beliau juga sering menyamar sebagai penumpang untuk melihat bagaimana sih sebenarnya PT KAI itu selama belakangan ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, menarik sih ini menceritakan tokoh-tokoh panutan. Nah, saya sendiri juga ada nih tokoh yang saya kagumi, yaitu Ibu Retno Marsudi yang merupakan Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Jokowi. Saya memilih beliau karena menurut saya beliau ini sangat kompeten di bidangnya sebagai Menteri Luar Negeri, yaitu dalam membangun hubungan dengan berbagai negara. Sehingga Indonesia itu dapat menjalin hubungan ekonomi dan juga perdagangan dengan negara-negara lain. Lalu menurut saya Ibu Retno ini juga adaptif karena saat pandemi COVID-19 kemarin, Ibu Retno menyampaikan bahwa cara kerja Kemenlu itu menyesuaikan keadaan, yaitu dengan membentuk satu tim khusus untuk mempelajari masalah virus dan vaksin. Dengan langkah tersebut, Kemenlu mampu mengutamakan kebutuhan perlindungan bagi WNI yang ada di berbagai negara. Jadi itu alasan saya memilih Ibu Retno sebagai role model saya. Terima kasih. Wow, ternyata seru sekali ya obrolan terkait role model ASN ini. Saya pribadi merasa bangga juga mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari rekan-rekan sekalian. Kita sudah mendengarkan kelima cerita yang luar biasa nih, mulai dari Ibu Risma, Pak Ahok, Obama, Pak Ignatius, hingga Ibu Retno yang mana masing-masing dari mereka memiliki peran penting dan prestasi yang luar biasa dalam mencerminkan nilai berakhlak. Nah, tapi kalau misalkan disuruh memilih salah satu tokoh yang paling mendekati semangat ASN berakhlak ini, yang paling berakhlak lah ya, saya pribadi memilih Bu Risma nih, rekan-rekan, karena saya merasa saat masa kepemimpinan beliau sebagai wali kota Surabaya, beliau ini sangat mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, yang mana terlihat dampaknya bagi masyarakat sekitar. Contohnya, penutupan lokalisasi Doli, kemudian pembangunan mal pelayanan publik di pusat kota Surabaya yang letaknya ada di Siola, dekatnya Tunjungan Plaza. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beliau memahami kebutuhan masyarakat dan terus berupaya melakukan perbaikan. Kalau menurut rekan-rekan yang lain, bagaimana? Iya, saya juga setuju sih dengan pendapat Dewi. Jadi menurut saya Bu Risma tuh juga bagus banget. Yang mau saya soroti di sini adalah dari segi akuntabelnya. Jadi yang saya tahu selama sepak terjangnya menjabat,
beliau sangat transparan dari segi anggaran dan juga anti korupsi. Itu yang membuat saya salut dengan beliau. Iya, betul banget nih Bu Risma. Contoh berakhlak banget buat kita ASN, karena menurut saya beliau juga sangat kompeten dalam menjalankan tugas dan jabatan beliau. Berbekal pengalaman di berbagai posisi pemerintahan kota, Bu Risma terus meningkatkan kompetensinya. Berkat kemampuannya, ia mengubah Surabaya menjadi kota yang lebih hijau, bersih, dan tertata rapi. Pengakuan global seperti masuk dalam daftar wali kota terbaik dunia versi World Mayor Prize membuktikan ia telah menerapkan nilai kompeten yang baik, yaitu meningkatkan kualitas diri untuk menjawab tantangan dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, saya juga setuju itu. Nah, selain itu juga Bu Risma yang terkenal tegas terhadap pelanggar aturan itu, sebenarnya Bu Risma juga mempunyai sisi yang tulus dan harmonis seperti itu. Jadinya saat beliau turun ke lapangan tersebut, beliau tuh sebenarnya suka menolong dan suka cepat berbaur tanpa melihat latar belakang dari orang yang ia temui tersebut. Jadinya tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan kondisi keuangan seseorang, beliau juga sangat harmonis dalam berbaur kepada orang-orang yang ia temui. Iya benar, menurut saya juga Bu Risma memiliki sifat loyal karena selama menjabat sebagai wali kota Surabaya kemarin, beliau ini dikenal sebagai wali kota yang berhasil mengubah Surabaya menjadi kota yang lebih tertata dan modern. Dari sikap dan hasil kerja Bu Risma tersebut dapat dilihat bahwa Bu Risma ini memiliki loyalitas tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Begitu. Oke, saya izin menambahkan nih dari rekan-rekan sekalian ada beberapa nilai yang mungkin masih belum masuk tapi sebenarnya ada di dalam Bu Risma ini. Jadi Bu Tri Risma hari ini merupakan teladan dalam menerapkan nilai adaptif dan kolaboratif sebagai pemimpin. Beliau menunjukkan sikap adaptif dengan memanfaatkan teknologi seperti saat membangun Surabaya Command Center atau untuk memantau kota secara real time sehingga masalah bisa ditangani dengan cepat. Di sisi lain, beliau juga sangat kolaboratif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, swasta, dan komunitas dalam program-program seperti Surabaya Green and Clean, membuktikan bahwa kerjasama adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Wah, ternyata Bu Risma ini merupakan cerminan paling kuat dari keseluruhan nilai berakhlak ya, rekan-rekan sekalian. Atau di sini kalau sebutannya sih paling berakhlak gitu ya. Kalau menurut rekan-rekan bagaimana? Iya, saya setuju dengan pendapatnya Dewi ya. Jadi dari perjalanan hidup dan karirnya Bu Risma sendiri memberikan pelajaran bagi kita untuk menjadi ASN yang berakhlak. Selain itu, beliau dengan keberaniannya mengambil keputusan yang sulit dan menunjukkan integritas serta inovasi dan kerja keras beliau membuktikan beliau sebagai pemimpin yang kompeten, di mana beliau selalu mengutamakan pelayanan publik. Punya salut buat Bu Risma. Oke, Bu Risma juga mengajarkan nih bahwa keberhasilan tidak datang sendiri, tetapi lahir dari kolaborasi, adaptasi, dan empati terhadap masyarakat. Semua ini membuatnya menjadi teladan bagi ASN di seluruh Indonesia. Iya, jadinya saat kita nanti menjalankan tugas sebagai ASN itu, kita harus memakai semangat dari Bu Risma ini sebagai inspirasi. Jadinya ASN berakhlak itu bukan sekedar slogan. Jadinya gimana cara kita selama bekerja, selama melayani masyarakat itu agar bisa membawa perubahan yang nyata bagi bangsa. Iya betul, seperti kata Bu Risma sendiri bahwa jabatan hanyalah titipan dan selama kita diberi amanah, kita harus memberikan yang terbaik. Mantap betul. Asik, mantap betul kata-kata hari ini banget nih. Baik, karena kita semua sepakat, maka resmilah Ibu Tri Risma hari ini sebagai role model panutan kelompok kita. Tepuk tangannya dong, kakak-kakak. Yeay, oke. Semoga sosok ini bisa terus menginspirasi kita semua untuk menjadi ASN yang lebih baik lagi. Amin. Oke, Amin. amin. Terima kasih kepada Dr. Leo, Dr. Elsa, Dr. Danu, dan Mbak Nisa yang sudah bersedia berbagi kisahnya. Dan tentu saja terima kasih kepada Anda, para pendengar setia yang sudah menyimak podcast ini sampai akhir. Kami pamit undur diri terlebih dahulu. Dadah, see you next time. Dan